parkir yang ini di tendang biasa ya. Kuali pun mulai siuman dan bilang, pasti ini kerjaan si Kirana. Ya, Ying kaget dengan hal tersebut. Kuali di sini juga kena tangkap dan Kuali menjelaskan dia ditangkap di sana karena panggilan dari Gopal. Feng pun menjelaskan bahwa benar ini semua ulah Kirana untuk mencuri kuasa elementar halilintar milik Boboiboy. Pun bertanya bagaimana dengan persidangan tadi. Feng menjawab tak pasti, tapi Boboiboy dan kawan-kawan pasti selamat. Di sini jam tangan mereka ikut dirampas juga oleh Kirana. Ying dan Yaya pun sempat mengecek dan benar jam kuasa mereka dicuri. Ying pun bertanya lagi kenapa Kirana melakukan hal seperti ini. Feng pun menjawab Kirana adalah temannya di Gulatan setelah terjadi insiden di planet Kokobu dulu. Feng juga sudah menganggap Kirana sebagai kakaknya, tapi setelah kematian ayahnya, flashback terjadi. Feng pun tak meneruskan ceritanya. Feng kemudian mengalihkan pembicaraan dengan rencana sekarang mereka harus fokus untuk melepaskan diri dari penjara ini. Kuali bilang pasti Boboiboy dan kawan-kawan akan menyelamatkan mereka, tapi Yaya bilang mereka harus bisa melepaskan diri karena Boboiboy sudah banyak menampung beban yang cukup banyak. Feng pun memberitahu pasti jam kuasa mereka ada di suatu tempat dan tidak terpencar. Tiba-tiba Kuali pun teringat sesuatu dan mengeluarkan sudip kecil. Kuali menggunakan sudip tersebut ke gembok pintu penjara dan kemudian Kuali pun terkena struman. Ying pun spontan memanggil penjaga dan bilang temannya pingsan terkena strum penjara. Penjaga pun masuk dan Kuali pun mulai rencananya tadi. Kuali pun bisa kabur dan mulai membuka pintu masing-masing penjara teman-temannya. Dia bilang tak banyak penjaga di sana, tapi kamera ada di mana-mana. Pun di sini menawarkan diri, biar dirinya saja yang mematikan kamera tersebut karena dia tahu sistem untuk membobolnya. Feng berhasil mematikan CCTV dan dia sudah tahu tempat jam kuasa mereka yang disita. Feng memberitahu di tablet yang dia ambil terdapat tanda tahanan VIP. Feng curiga mungkin itu adalah para wakil-wakil degradasi yang ditahan. Kuali mempunyai ide untuk segera ke lokasi tersebut dan menyelamatkan mereka, tapi tiba-tiba Feng pun memotong pembicaraan dan menyuruh Kuali untuk diam karena ada para penjaga yang sedang patroli. Di kamar raja, Jenderal Saria memberitahu bahwa pemindahan kuasa Volta bisa dilakukan kapan saja. Jenderal tersebut bilang jika saran darinya dilakukan pasti tidak akan susah-susah sampai seperti ini. Kirana menjawab bahwa kuasa Volta bukan sesuatu yang bisa digunakan untuk percobaan robotik seperti itu. Muncul lagi Jenderal Kurmida. Dia melapor bahwa tahanan Feng dan kawan-kawan berhasil kabur. Saria pun mengejek Kurmida karena tak bisa menangkap Feng dan kawan-kawan. Saria memberi saran untuk menunda upacara karena mereka harus menangkap Boboiboy dan kawan-kawan terlebih dahulu. Saria dan Kurmida menawarkan diri dia akan segera menangkap Boboiboy dan kawan-kawan segera. Kirana bilang mereka tetap ada rencana dan mereka pun harus siap-siap untuk menyiapkan sesuatu yang diperlukan.